Teman-teman, kita sudah ngebahas reksadana saham terbaik. Kemudian kita juga sudah ngebahas reksadana pasar uang terbaik. Nah, kayaknya kita kelupaan satu jenis reksadana lagi. Dan untunglah kita diingetin sama salah satu teman kita, yaitu nih, Anggoro Adi 4183. Bang, kalau gitu berikutnya bahas reksadana obligasi terbaik tahun ini, tahun 2023. Terus ada emotikonnya ngopi. Bang, ngopi di mana lo? Ngajak-ngajakin dong sambil kita ngobrol-ngobrol seputar investasi. Oke, jadi video kali ini kita akan sama-sama ngebahas reksadana obligasi terbaik di tahun 2023 ini. Nah, teman-teman, jadi kita langsung saja tampilkan aplikasi Bibit saya di samping sini. Ya, teman-teman, bagi yang belum tahu, Bibit merupakan aplikasi investasi reksadana yang udah bisa di-download di App Store maupun Play Store. Ini teman-teman yang mau langsung praktek, ambil saja langsung handphonenya, install aplikasinya, dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas sini biar dapat cashback 25.000. Oke, kita lanjut lagi. Tapi ingat teman-teman, di video kali ini saya tidak ada maksud ajakan, paksaan membeli ataupun menjual suatu aset investasi. Ingat, sebelum melakukan investasi kita wajib menganalisanya sendiri terlebih dahulu. Oke, seperti biasa saya akan update dulu portofolio saya seperti yang disuruh oleh atau diminta oleh Bang Heru Susanto ya. Bang, gimana nih? Yung, gimana nih? Portofolionya aman nggak? Yuk kita sama-sama cek aja, nggak masalah. Nih, untuk produk investasi ya. Di sini obligasi kita ngomonginnya. Karena ngomongnya obligasi kita kasih paling belakang aja. Jadi di lainnya ini adalah Sukor Invest Citra Dana Berimbang masih plus 0,3% ya, sedikit lagi merah. Ya tenang-tenang aja, kan investnya jangka panjang kalau saya ya biarin aja. Lanjut lagi kita investnya. Kemudian kalau untuk BNI AMIDX plus 5%. Ya ini kayaknya mulai mengalami kenaikan. Semoga naik terus ya teman-teman ya, kita saksikan bersama. Nah ini dia. Kemudian di reksadana obligasi. Saya memiliki dua reksadana obligasi, yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Ini ketika dia muncul saya langsung beli, saya cicipi ya teman-teman ya. Karena ya nanti kita bahas. Dan kemudian adalah Sukor Invest Stable Fund yang sudah saya pernah bahas juga di channel ini. Lantas pertanyaannya, apakah dua reksadana obligasi yang saya pilih merupakan yang terbaik? Jawabannya iya. Kalau menurut saya terbaik untuk posisi saya, karakter saya. Nanti saya juga jelasin ya teman-teman ya, kenapa untuk saya dan mungkin bukan untuk teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini untuk reksadana obligasi tentunya banyak di aplikasi Bibit. Kita langsung saja ke bagian reksadana obligasi. Perlu saya ingatkan, reksadana obligasi tingkat resikonya ini lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang dan lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Jadi dia ada di tengah-tengah, nggak panas, nggak dingin, sedang-sedang aja. Kalau pesan namanya TS anget, TS anget. Nah gitu, kira-kira kan, Mbak TS anget. Nah dia tahu itu reksadana obligasi, kalau enggak ya lu kena marah ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Untuk jangka waktu reksadana obligasi itu disarankan ya teman-teman ya, itu mungkin ya di kisaran 2-3 tahunan ya. 2-5 tahunan atau 3-5 tahunan. Jangka waktunya menengah. Kenapa? Karena biasanya ada yang di top holdingsnya, obligasinya itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga nanti grafiknya naik turun. Bakal kita bahas di sini. Oleh karena itu teman-teman, sehingga saya mengurutkan untuk reksadana obligasi itu returnnya di 3 tahun yang tertinggi. Yung dari kemarin ngebahas reksadana terbaik, kenapa selalu diurutkan dengan return yang tertinggi? Yaps, kenapa? Alasannya, ini alasan saya ya teman-teman. Menurut kacamata saya yang minus ini, kalau kita investasi kan nggak munafik, benar kan teman-teman ya? Saya mau investasi, semoga duit saya kedepannya makin kecil, makin sedikit. Kan nggak kayak gitu kan, benar kan teman-teman? Tentu kita mencari reksadana dengan performa terbaik ya. Kalau ngomongin obligasi ya kita ngomongnya returnnya yang di tengah-tengah, sehingga saya selalu mengurutkan dulu returnnya dari tertinggi
dan jangka waktunya berapa lama. Kemudian saya terapkan dan inilah hasilnya. Pertama itu Manulife obligasi ya teman-teman ya, Manulife obligasi unggulan kelas A. Yang kedua Dana Mas Stabil, yang ketiga Dana Mas Pasti, yang keempat ABF Indonesia Bond, yang kelima BNI dan seterusnya. Sukor Invest, Sukor lu nggak menang lagi di obligasi ya, rupanya sudah dikalahkan oleh pesaing-pesaingnya. Jadi, nah ini juga saya mengingatkan kepada teman-teman, teman-teman boleh cek video saya di channel ini yang agak awal-awal yang juga ada ngebahas reksadana obligasi. Itu ada sewaktu-waktu ya, ada dikala suatu waktu, gimana ngomonginnya ya. Itu Sukor Invest sempat menduduki semua posisi reksadana terbaik baik pasar uang, obligasi dan saham, tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang kita lihat sekarang ini Manulife menyalipnya. Nah, jadi di sini tugas kita investor untuk tetap memantau kinerja investasinya. Ya, semua akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk nasabahnya agar apa? Kita semua mau investasi di reksadana tersebut. Lanjut lagi. Saya lihat untuk plus yang di kisaran 20% dulu, yaitu adalah Manulife obligasi. Jadi kita 3 tahunnya itu berkisar 21,44%. Kalau kita bagi mungkin sekitaran 7%-an per tahun. Return yang lebih tinggi ketimbang reksadana pasar uang ya teman-teman ya. Dilihat dari grafik 3 tahun seperti ini, tetap direkomendasikan menggunakan DCA meskipun di sekitar Februari 2021 sampai dengan Maret 2022 itu NAV-nya cantik banget, yaitu naik stabil seperti reksadana pasar uang. Namun ingat, tidak menutup kemungkinan bahwa reksadana obligasi mengalami penurunan seperti yang terjadi di 17 Mei 2022 ini. Dan sebelumnya teman-teman juga melihat ini naik turun ya, bagai Ninja Hattori menaiki gunung melewati lembah. Jadi teman-teman tetap DCA saya rekomenkan. Lanjut lagi, jadi ini merupakan Manulife obligasi unggulan kelas A yang menurut saya terbaik di tahun 2023 ini jika ingin dijadikan pilihan untuk investasi. Segampang itu Hyung? Tidak, saya juga sudah melakukan beberapa riset. Nah, keren kan? Nah, jadi saya juga ada ngebandingin ketiga posisi reksadana obligasi dengan return tertinggi seperti ini. Teman-teman lihat Dana Mas Stabil dan Dana Mas Pasti, kemudian Manulife obligasi unggulan kelas A. Kita bandingkan bersama. Untuk performanya, teman-teman lihat sendiri, untuk Manulife obligasi itu cenderung naik turun ya teman-teman, bagai Ninja Hattori. Dan Dana Mas Stabil dan Dana Mas Pasti itu returnnya lurus naik ke atas. Namanya juga stabil dan pasti, otomatis dia juga kayak gitu sesuai namanya. Oke teman-teman, itu untuk grafik 1 tahunnya. Bagaimana dengan 3 tahunnya? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau untuk Manulife obligasi di sekitar sini ya teman-teman, Desember 2020 sampai di sekitaran di sini teman-teman, Februari 2022, yaitu kisaran 2 tahun itu performanya lebih tinggi ketimbang Dana Mas Stabil dan Dana Mas Pasti ya. Walaupun persentasenya sedikit-sedikit berbeda. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya bisa mengatakan Manulife obligasi unggulan kelas A menjadi pilihan reksadana obligasi terbaik di tahun 2023 ini? Teman-teman boleh bawa pen, kertas, dicatat. Nggak usah juga sih. Jadi gini teman-teman, karena tidak hanya aspek itu saja yang kita lihat, kita mari lihat bersama di bawahnya ya teman-teman ya. Untuk return sebenarnya mereka kurang lebih sama, yaitu di 20-an persen, 21,4, 21,34 dan 19,73. Sehingga CAGR-nya itu berkisar 6 persenan ya. Enak ya teman-teman ya. Untuk drawdown sendiri selama 3 tahun, memang Manulife ini drawdownnya itu minusnya sampai 10% ketimbang kedua Dana Mas Stabil dan Dana Mas Pasti. Expense rasionya juga Manulife obligasi ini expense rasionya paling kecil dibandingkan Dana Mas Stabil ataupun Dana Mas Pasti. Kalau untuk total aumnya itu nggak main-main, sudah main triliunan. Kalau Dana Mas Pasti, kalau nggak salah ya, ini reksadananya masih baru di aplikasi Bibit. Koreksi saya kalau saya salah. Kan saya bilang kalau nggak salah berarti benar ya. Takut-takutnya benar ya.
Itu baru 60 miliaran jenis produk obligasi. Nah, di sini loh teman-teman, kenapa saya bisa mengatakan reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A sebagai reksadana terbaik 2023. Lah, kenapa dijadikan yang terbaik? Di sini teman-teman, minimal pembelian Manulife obligasi unggulan itu hanya 10.000, sedangkan dana emas stabil 10 juta dan dana emas pasti 500.000. Untuk memilih reksadana obligasi terbaik untuk investasi, saya nggak bisa memandang dari satu sudut pandang saja seperti ini. Ya, susah kan lihatnya kan? Tapi saya harus menilai dari berbagai aspek juga, seperti minimal pembelian. Kenapa saya memilih Manulife? Karena minimal pembeliannya 10.000. Itu bisa ngejangkau semua orang, ngejangkau semua teman-teman ya. Jadi istilahnya kita enak ngatur untuk investasinya. Katakanlah kalau minggu ini kan kita kelebihan, kemarin kita beli nasi kuningnya mungkin jumbo 20.000, ya kali ini kita udah kenyang, nasi kuning sama telur orak-arik saja kita sudah kenyang, kita beli 10.000, kelebihan 10.000 bisa beli reksadana Manulife obligasi. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu pertimbangannya. Sehingga menimbang hanya untuk returnnya saja yang paling tinggi kemudian selesai sudah. Nah, seperti itu teman-teman. Yung, kamu ada kelupaan sesuatu? Saya lupa apa ya? Makan sudah, minum sudah. Apakah saya lupa cinta? Oh enggak teman-teman, saya lupa untuk menjelaskan kenapa tadi di awal video saya sempat mengatakan reksadana Sukor mungkin baik untuk saya, tetapi tidak baik untuk teman-teman, atau mungkin juga bisa baik. Mari kita lihat bersama teman-teman. Kita udah lihat di sini kan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ingin saya kasih tahu lagi untuk dana emas stabil dan dana emas pasti. Ini returnnya itu stabil naik ke atas. Itu mungkin juga alasan kenapa ada minimal pembelian yang menurut saya cukup tinggi. Benar nggak teman-teman? Kalau benar setuju coba dong tulis di komentar. Benar Yung, tinggi banget 10 juta. Gila. Nah gitu kan. Enggak kok Yung, 10 juta mah cetek ya. Kalau ada dana langsung masukin aja. Gampang ya. Yung, mudah, bebas berkomentar, bebas pilihan reksadananya. Balik lagi ke reksadana yang saya miliki itu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund dan Sukor Invest Stable Fund. Dari dulu saya pegang loh, saya nggak bohong. Coba nonton video-video saya sebelumnya ya teman-teman ya, benar kan? Yang sudah nontonin perjalanan saya dari awal, dari pertama nggak pakai kacamata seperti ini sampai pakai kacamata, mungkin teman-teman tahu saya ada reksadana Sukor Invest Stable Fund. Nih, dia ada paling bawah teman-teman, karena dia belum sampai 3 tahunnya di bibit. Sukor Invest Stable Fund dan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Kenapa terbaik menurut saya? Karena pertama benar, yang benar jawabannya tulis di komentar, benar ya. Pasti udah tahu kenapa saya milihnya ini. Udah tahu kan? Coba saya mau lihat teman-teman tulis apa di komentar. Sukor Invest Stable Fund ini mirip dengan si dana emas stabil dan dana emas pasti itu ya, dengan return 5%-an ya untuk 1 tahunnya. Ekspektasinya 1,2 dan untuk minimum pembeliannya 100.000 saja, lebih merakyat menurut saya untuk produk reksadana yang stabil ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke yang namanya Syariah Sukuk Fund. Begitu pula dengan Syariah Sukuk Fund yaitu 100.000, yang tadi 5%-an 5,89 kalau nggak salah, yang ini 6,26%-an ya teman-teman ya. Ini lebih tinggi, ini lebih baru ya teman-teman ya. Dan ini juga sama 100.000. Kemudian bank penampungnya juga BCA teman-teman. Karena saya daftarnya pakai BCA, jadi nggak ada biaya transfer antar bank. Nah, kemudian ya ini saya juga mau menambahkan sedikit bumbu ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya menilai obligasi ya teman-teman atau reksadana yang terbaik itu hanya dari patokan returnnya saja. Banyak berbagai aspek yang bisa menentukan kita semua. Ini udah hilang belum kan ya? Udah ya, biar muka saya lebih fokus. Seperti apa yang telah saya lakukan barusan ya. Dari returnnya oke, dari grafiknya itu metode apa yang cocok kita gunakan. Kalau lu mau dana emas pasti, dana emas stabil, langsung aja hajar aja bro. Semua lumsum pun gak apa-apa. Karena dia grafiknya naik lurus ke atas seperti itu. Ibarat stable fund dan Syariah Sukuk Fund juga demikian. Tapi kalau untuk Manulife ya jangan ya. Kalau bisa DCA aja. Yang penting aman ya teman-teman ya. Returnnya juga dapat.
Terbaik untuk dia belum tentu terbaik untuk saya. Nah, seperti cari pasangan hidup. Benar kan teman-teman? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sesuaikan teman-teman. Kenapa saya taruhnya di Sukor Invest Stable Fund? Seperti yang saya sebutkan tadi alasannya. Pertama, bank penampungnya saya lihat. Kemudian minimum pembeliannya. Saya juga melihat reksadana obligasi ini stabil ya. Jadi saya menaruhnya di sini. Karena teman-teman tahu saya itu sangat agresif. Wow ya. Jadi yang untuk CDCA itu adalah reksadana saham dan reksadana campuran. Seperti itu. Saya mau tahu alasan teman-teman untuk memilih suatu reksadana. Teman-teman coba juga tulis dong di komentar. Saya mau dengar ceritanya. Oke, saya mau dengar sharingannya. Nah teman-teman, jadi habis sudah segelas kopi yang tadi si Anggoro Adi kasih. Makasih ya bro kopinya, walaupun hanya emoticon saja. Lain kali kalau ketemu tolong ya yang beneran, gak apa-apa barengan. Segelas doang kok, seruput-seruput juga boleh. Oke teman-teman, jadi kita nextnya mau ngebahas apa lagi? Teman-teman juga boleh tulis di komentar. Nah bagi teman-teman yang mungkin reksadana obligasi masih agak takut karena grafiknya naik turun, teman-teman juga boleh coba dulu di reksadana pasar uang ya teman-teman ya. Karena saya juga ada ngebahas di sini untuk reksadana pasar uang terbaik. Dan apabila teman-teman penasaran akan sepak terjang investasi saya ke depannya, teman-teman wajib subscribe saya di sini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya. Nantikan video-video saya berikutnya.